sampai ayat 60 11 ayat. Sangat relevan kalau urutan surat Hud ke 11. Udah dapat ya? Nah, gitu lah ya. Tetapi nggak semua surat dimulai seperti itu, nggak kreatif seperti Al-Quran. Ya, terdapat 3. Al-Kahfi dimulai seperti itu, sama Yunus, sama Hud. Ada pola yang lain, tidak seperti pola 3 surat tersebut. Ya, polanya seperti ini. Surat Al-Lail urutan keberapa? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla sampai wala sawfa rabbuka wala sawfa yarda. 21 ayat. Ya, dulu turunnya Al-Lail itu urutan ke-9. Sekarang di mushaf urutan ke-92. Nah, setelah kita cari-cari di mana clue-nya, isyaratnya di mana? Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah ayatnya? 6.000. Yang populer 6.666. Populer itu salah. Yang benar 6.236 ayat. 6.236. Jadi di tengah angka 6, di akhir angka 6 itu 23. 6, 23, 6. 6.236. Kalau kita hitung jumlah kata dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, ujung ke ujung itu perkataan ada 77.407 kata. Ya, 77.407 kata. Ya, 77.407 kata. Kalau kita hitung hurufnya ada 326.159 hurufnya. Kira-kira Bapak percaya kan? Saya itu. Alhamdulillah kita menghitungnya sendiri. Selamat Bapak. Kita punya 3 buku yang semuanya berjudul 28 huruf hijaiyah di Al-Quran, 1000 halaman. Saat ada lagi penggalan huruf 326.159 huruf, 11 jilid, 11.000 halaman. Yang terakhir insyaallah bulan ini akan rilis jumlah kata dan huruf di Al-Quran 10.086 halaman. Jadi by data kita bicara, bukan dari baca-baca. Kita data huruf Al-Quran dari ba sampai sin minal jinnati wan nas. Ya. Nah, kalau Bapak masih ragu, hitung sendiri, Pak. Nanti akan kita sampaikan cara hitung tercepat. Berapa jumlah huruf surat Al-Baqarah yang paling banyak? Ada hitungan tercepatnya pakai detik, nggak pakai bulan. Kalau tahu caranya, kita lanjutkan ayat. Dari 77.407 kata, ternyata Allah sebut kata yang bermakna malam sebanyak 92 kali, gak kurang gak lebih. Sehingga sangat relevan. Kalau surat Al-Lail urutan berapa? 92. Dapat ya? Itulah tadabbur lebih susah untuk dipelajari. Kenapa? Perlu kita bongkar semua kata per kata, huruf per huruf. Ada surat dinamai surat dengan nama huruf, Pak. Surat apa di Al-Quran? Shad, Qaf, Nun. Gimana cara melacaknya kalau kita nggak bongkar-bongkar huruf tersebut? Itulah susah, ya. Tetapi tidak ada kata susah kalau kita mau hitung semua, ya. Jadi Allah tempatkan surat Al-Lail ke-92
Karena di Al-Quran Allah sebut kata yang bermakna malam 92 kali. Di sana ada sistem proteksinya supaya Al-Quran tidak menyebutkan itu lebih dari 292 kali. Saya beri contoh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa artinya ghasiqin? Kalau diartikan malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Ghasiqin itu Pak, itu sifat dari malam. Cuma kata malamnya tidak disebut oleh Al-Quran. Aslinya ayat ini Pak. Wa min syarri lailin ghasiqin idza waqab. Itu aslinya. Kenapa lailnya tidak disebut? Untuk memproteksi supaya penyebutan kata lail enggak lebih dari 92 kali. Kenapa? Karena urutannya sudah 92. Itu proteksi apa? Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Bisa Pak ya? Saya beri contoh lagi penguatnya yang pola seperti Al-Lail. Paling mudah. Surat Ali Imran. Urutan berapa Ali Imran? Ketiga. Al-Baqarah. Allah sebut namanya sebanyak 3 kali di Al-Quran. Dari 77.407 kata itu hanya sebut 3 kali, sama seperti malam. Ya, di suratnya sendiri disebut 2 kali. Ayat 33 dan 35. Ya itu. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Itu pertama kali disebut kata Imran. Ya. Dan terakhir kali disebut namanya di surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi Nabi nama Imran disebut 3 kali, maka sangat relevan kalau urutan suratnya ke-3. Berarti polanya sama surat Allah. Penguatnya lagi surat Al-Anbiya. Apa artinya Al-Anbiya? Para nabi. Bapak kalau baca Al-Anbiya 112 ayat Pak, tidak ada disebut kata Al-Anbiya di sana. Enggak ada. Tapi kok dinamai surat Al-Anbiya Ustaz? Ya, di surat Al-Anbiya diceritakan ada 16 nabi di sana. Tetapi perlu diketahui Pak, Al-An'am justru menyebut para nabi lebih banyak daripada Al-Anbiya. Al-An'am menyebut para nabi 18 nabi. Tidak ada di surat Al-Quran penyebutan nabi paling banyak kecuali di Al-An'am. Tetapi Al-An'am tidak disebut surat Al-Anbiya. Yang dipilih Al-Anbiya. Walaupun cuma disebut 16 nabi di sana. Setelah kita cek 77.407 kata itu, Allah sebutkan kata yang bermakna para nabi dari Al-Anbiya, Anbiya, An-Nabiyun, An-Nabiyin, semua totalnya 21 kali. Sehingga sangat relevan kalau urutannya berapa? 21. Kira-kira masuk akal nggak kan? Pernah nggak kira-kira belajar sebelum ini? Belum. Nah, perlu kita sampaikan. Jadi Al-Quran itu ada sistematika yang bisa kita pelajari. Jangan sampai ditanya kenapa surat misalnya Maryam urutan ke-19 dulu urutannya 44. Jawabannya apa? Dari sononya gitu. Banyak dari sononya. Ada ilmunya semua. Jadi sekali lagi, kalau kita baca ayat pertama surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Kitab ini telah disusun rapi. Yang menyusun siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam disampaikan kepada Muhammad. Disusun. Summa fussilat, kemudian dirincikan serinci-rincinya. Oh, huruf Al-Baqarah sekian, Ali Imran sekian, nanti huruf nunnya sekian, di surat itu sekian. Itu fussilat Pak, dirincikan. Urutannya sekian, nanti ayatnya di sini. Itu dari siapa? Min ladun hakimin khabir, dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui atau maha teliti.
Jadi Masya Allah, Al-Quran ini memang kita akui sebagai mukjizat. Betul nggak? Karena mukjizat itu kan bisa mengalahkan potensi dan kemampuan manusia. Itu mukjizat. Makanya Allah tantang di surat Al-Jin ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayati bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Muhammad katakanlah, seandainya manusia dan jin bertemu satu padu secara intelektualitas, bertemunya yang pinter-pinter Pak, ya, bukan bertemu untuk ngopi, bukan, ya, secara intelektualitas untuk membuat seperti Al-Quran ini, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi, mereka gak bakal bisa membuat seperti itu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka bekerja sama untuk membuatnya. Berarti Al-Quran ini rumit dan sulit, gak bisa ditiru. Karena dipola gak seperti pola kita. Contoh, Bapak kalau disuruh untuk membuat buku biografi Presiden Indonesia, yang pertama siapa? Insinyur Soekarno. Habis itu siapa? Soeharto. Kalau Bapak misalnya bikin biografi Presiden Indonesia, pertama Soekarno, kedua Megawati anaknya, diprotes nggak? Kita pasti akan linear, akan urut. Nah, Al-Quran dipola nggak urut, ya nggak bisa kita diacak. Kita akhirnya seperti main puzzle gitu. Oh, ini kok seperti ini, dan ketemu. Ya, nanti kita akan sampaikan tentang surat Toha yang sangat luar biasa. Cuma maaf, ada papan tulisnya, jadi Bapak harus menulis, ya Pak ya. Kalau ada papan tulisnya nanti Bapak Ibu bisa melihat. Tapi kalau nggak ada papan tulisnya kan Bapak kan menerawang aja, ya Pak ya. Ada papan tulis? Ada. Ya. Soalnya ini agak berat ilmunya, ya. Nah, sambil papan tulis saya izin ke kamar mandi dulu Pak.
Kalau kita ditanya, Pak, ada berapa jumlah surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah ini paling banyak jumlah huruf. Jumlah ayatnya 286. Jumlah kata dari alif lam mim sampai wansurna 'alal qawmil kafirin, itu kalau kita hitung jumlah kata ada 6.116. Ini data Al-Baqarah 2 urutannya, jumlah ayatnya, jumlah kata 6.116. Sekarang jumlah hurufnya, kira-kira kalau kita hitung, Pak, katakan satu masjid disuruh hitung berapa lama? Ya, Allah berikan clue isyaratnya di suratnya. Kalau Bapak nanti buka Islam di ayat 259 surat Al-Baqarah, Allah sebut angka 100 yang pertama kali di Al-Quran. Jadi Allah memilih menyebutkan angka 100 di ayat ini, tidak di ayat yang lain, karena ada suatu isyarat di sana. Disebut ayat berapa ini? Disebut ayat berapa? 100. Di ayat berapa? Silakan dicek itu ayat berapa ayatnya. Ya. Kalau angka ini 259 dikalikan 100 berapa? Berapa? Itulah jumlah huruf surat Al-Baqarah. Selesai. Ya. Itulah jumlah huruf surat Al-Baqarah. 225.900. Gak kurang, gak lebih. Kita punya datanya, Pak. Dari huruf alif lam mim sampai nun. Makanya kita tadi bilang kita punya data penggalan huruf Al-Quran 326.159. Kita penggali satu-satu dari alif sampai nun, totalnya ini 25.900. Setelah kita pelajari angkanya, oh ternyata Allah simpan di sini. Allah sebut angka ini di ayat 259. Oh, itu cara tercepatnya menghitung jumlah surat anak. Pertanyaannya, Bapak yakin nggak gitu? Oh, saya yakin, saya hitung sendiri. Ya, jadi dari data semua kita datakan semuanya. Jadi kalau nanti ibu bapak mau punya datanya, silakan datakan pondok kita di Dusun Solahuddin, di Desa Negeri Sakti, Gedung Kataan, Pesawahan. Ya. Alhamdulillah kita bentuk pondok kaderisasi untuk belajar pesona Al-Quran. Ya, di sana ada anak-anak di sana yang kita ajarkan ilmu ini, ya, supaya ada yang meneruskan ilmu. Ya. Oke, kita akan cari lagi, ya. Surat Toha. Kenapa surat ini dinamai surat Toha? Kenapa? Karena ayat pertamanya Toha. Toha itu siapa?
Hah? Bapak punya tetangga Toha nggak? Toha ini siapa? Apa nasi uduk Toha? Bukan. Toha ini siapa Toha ini? Bahkan nama-nama orang Arab seperti di Palestina ada Ahmad Yasin, ada Ahmad Toha. Ya. Toha itu huruf to dan huruf ha. Sama seperti Yasin, huruf ya dan huruf sin. Udah, ya nggak ada artinya. Ya, cuma bisa dipakai nama orang. Ada Ahmad Toha, ada Ahmad Yasin. Nggak apa-apa. Ya, cuma belum ada Wah Ahmad Alif Lam Mim. Apalagi Kahaya Ensor. Nggak ada. Ya, oke. Surat Toha ini dulu turunnya ke 45. Sekarang turunnya ke 20. Toha. Ya. Sekarang kita cek ada berapa jumlah ayatnya? 135 jumlah ayatnya. Ya. Apa luar biasanya surat Toha ini? Yang pertama kita cek huruf To di Al-Quran ada 1273 huruf To di Al-Quran. Huruf To di Al-Quran ada 1273. Pertama disebut huruf To Ihdinas Sirata Al-Fatihah, dan terakhir di surat Wa'mru'an Muhammadan al-Haqqah. Surat apa itu? Allah. Wa'mru'an Muhammadan al-Haqqah. To itu to paling ujung itu Pak. Habis itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang ada huruf To-nya. Ya, 1273 To di Al-Quran. Di berapa ayat? Karena nggak semua ayat ada huruf To-nya. Dari 6236. Ini saya terus dulu datanya. 114 surat, 6236 ayat, ya, 77.407 kata, dan hurufnya ini 326.159 huruf. Ya. Dari 6236 ayat, huruf To tersimpan di 1063 ayat. 1273 To tersimpan di 1063 ayat. Di berapa surat? Karena semua surat ada huruf To-nya. Surat perdana yang ada huruf To-nya itu surat Al-Jumu'ah, urutan ke-62. Jumlah ayatnya 11. Itu nggak ada huruf To-nya di sana. Itu perdana. Jadi surat yang ada huruf To-nya cuma 102 surat. Berarti ada berapa surat yang ada huruf To-nya? 12 surat yang ada huruf To-nya di Al-Quran. Ini udah kita riset semuanya. Ya. Sekarang ya. Kalau kita ditanya, ya, ayat pertama surat Toha itu menempati ayat ke 2349 dari Al-Fatihah. 2349 dari Al-Fatihah. Dan kalau kita hitung 7, 286, 200, terus 176, 120, terus sampai ayat ini menempati ayat ke 2349. Ini berarti ada berapa ayat sebelum ayat ini? 2348. Setelahnya ada berapa ayat, Pak? 3887. Sampai tadi nanti 12. Ya. Sekarang pertanyaan kita, ada berapa huruf To sebelum ayat pertama Toha dari Al-Fatihah sampai surat Maryam ayat 98? Ada berapa jumlah huruf To-nya? Ini jawabannya. 636 To sebelum ayat pertama. Sebelum ayat Toha, sebelum. Bukan sampai ini, bukan sebelum. Pertanyaan yang sama, ada berapa huruf To setelah ayat pertama Toha
illa tadhkiratan liman yakhsha sampai waratu hammalatal hatab yang ada huruf toknya di sana. Ternyata jawabannya juga sama, 636 huruf tok sama. Jadi huruf tok di Toha itu menjadi penyeimbang huruf sebelumnya 636, setelahnya juga 630. Kira-kira bisa nggak bikin Quran ini? Allah kan menantang kita kan? Haktu di surat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina faktu bi surat ini. Satu-satunya kitab suci yang berani menantang membacanya Al-Quran. Jadi kalau Bapak membaca karya ilmiah siapapun orang ya, pasti yang menulis akan minta maaf. Ada namanya apologi di sana. Betul nggak? Quran nggak ditantang kita malahan. Di awal sudah dikatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau nggak percaya, wa kuntum fi raibin, kalau masih nggak percaya, masih ragu, itu disuratin, bikin satu surat saja. Ditantang kita. Di pola seperti ini Al-Quran. Jadi semua seimbang. 636 ditambah 636 berapa Pak? 1270. Saya katakan berapa? Ini menengahnya. Pas. Dia menengah. Kita walaupun jumlah ayatnya berbeda Pak, tapi bisa menyeimbangkan jumlah huruf tok dari sini 636 dan 636. Kira-kira siapa yang mungkin seperti ini? Allah SWT. Manusia tidak mungkin terpikir ya, memilih huruf-huruf kita. Oke? Kita lanjutkan. 135 ayat jumlah ayat Toha. Ini pasti ada tujuannya di sini. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah ayat sebelum ayat ini yang ada huruf toknya? Ayat yang ada huruf toknya sebelum ayat ini. Berarti kita mulai hitungan dari Al-Fatihah sampai ayat 134 surat Toha. Kan sebelum ayat ini. Jumlahnya gampang sekali jawabannya Pak. Bapak gak perlu hitung lama-lama. Tinggal kita balik angka ini. Berapa? 531. Jawabannya ada 531 ayat yang ada huruf toknya sebelum ayat ini. Dibalik angkanya 531. Pertanyaan yang sama, ada berapa jumlah ayat setelah ayat ini? Berarti dari Al-Anbiya ayat pertama sampai Hammalat al-Hatab yang ada huruf toknya ayatnya. Jawabannya juga sama, 531 ayat juga yang ada huruf toknya. 531 tambah 531 1062. Ini 3, berarti ayat ini menjadi penengah ayat yang ada huruf toknya sebelum dan setelah secara seimbang. Percaya nggak? Ini kok kelihatannya terpesona apa ini? Kok dia gantung gimana? Inilah Al-Quran mujizat. Suruh bikin pola ayat begini baru satu ini. Ya? Jadi Al-Quran itu bukan sekedar buku petunjuk untuk seluruh manusia, tetapi di pola seperti ini. Nah, pikiran kita nggak sampai ke sana, Pak. Makanya Allah tahu. Ya, layak pula di muslim nggak mungkin bakal bisa. Otak kita terbatas. Nggak bisa. Makanya Allah pede aja nantang kita. Waktu di surat ini, karena kita kan ciptaan Allah tahu, batasan otak kita Allah tahu. Makanya kalau Allah di sana Al-Quran ada yang meragukan, Allah katakan waktu di surat ini, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu
tidak bisa, bahkan tidak mungkin kalian bisa. Fattaqun nar. Ya, jagalah diri kalian dari neraka. Jadi masya Allah, kita sekarang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan ini mukjizat. Dan kalau kita dihadapkan dengan beberapa agama yang ada di dunia sekarang, ayo kita bongkar kitab suci kita, Al-Quran akan benar. Dulu Allah berikan mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Tongkat. Itu tongkat bukan dari langit, Pak. Tongkat Nabi Musa. Cuma diizinkan kalau dilempar dari apa? Ular. Kalau ada lawannya. Kalau nggak dilempar nggak ada lawannya, itu tetap tongkat. Ya kan gitu, Pak. Sama Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun untuk membelah lautan, nggak terbelah juga lautan. Kalau dikejar begini juga nggak akan terbelah lautan itu, Pak. Sekarang tongkatnya di mana? Kalau ada yang punya mungkin luar biasa itu. Hah? Nah, itu ada yang punya. Nggak diberikan oleh kaumnya, diwariskan nggak, Pak? Ini siapa yang paling setia di kaumku ini? Ini saya berikan kamu, Pak. Super dijaga ini. Enggak. Nabi Isa pada zamannya bisa menghidupkan orang mati. Luar biasa, orang mati bisa dihidupkan. Gimana caranya? Enggak diwariskan juga. Nah, Al-Quran oleh Nabi Muhammad diwariskan pada kita. Sehingga tidak salah kalau Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Seandainya kita tidak punya Al-Quran, gimana? Bingung kita. Makanya Al-Quran ini kalau dibaca satu hurufnya dapat satu kebaikan. Satu kebaikan kita akan dipercayai menjadi 10 kebaikan. Jadi masya Allah luar biasa. Bahkan di satu riwayat yang lain baca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an kashabihi. Bacalah Al-Quran wahai sahabatku, wahai umatku. Karena pahala dari bacaan Al-Quran itu akan jadi penolong kita di hari kiamat. Orang di hari kiamat nanti tak masing-masing sendiri-sendiri. Orang tuanya diminta tolong sama anaknya, karena orang tua kamu juga banyak dosanya, malu, ya kan? Nah, Al-Quran yang kita belajar di dunia ini akan menyelamatkan kita dari penolong kita. Fa'inna ya'ti yawmal qiyamah syafi'an kashabihi. Nah, ternyata rahmat yang paling luar biasa diberikan kepada manusia Al-Quran. Tidaklah pada Allah. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita tenang. Tapi kalau tidak dibacakan kok tidak tenang, ada hatinya itu. Umar bin Khattab ketika dibacakan Toha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Terus hatinya lunak Umar bin Khattab itu. Yang awalnya pengen bunuh Rasul, kok bisa lunak dengan Toha? Baru Toha baru kata bapak itu kadang berapa kali dalam lunak ini. Ya kan? Bapak ini yang sudah sepuh-sepuh, saya yakin kalau ditanya berapa kali kata kan bisa jawab. Saking banyaknya. Berapa ya? Banyak lagi banyaknya. Sekarang apa efek di hati kita? Sudah kita semakin cinta dengan Al-Quran. Kan begitu, Pak? Kalau dibaca ya anak TPA juga bisa baca. Kalau dihafal anak TK juga bisa menghafal. Nah, kalau kita nggak belajar lebih dari itu, ya sama aja dengan anak TK. Gitu, tidak akan rugi orang yang belajar. Insya Allah hidupnya ada keberkahan ini. Ya. Terakhir. Dulu urutan Torah 45. Sekarang jadi 135 ayat ini, Pak. Kalau kita baca satu persatu, ternyata hanya ada 20 ayat saja yang ada kombinasi huruf toh dan hak bersamaan. Saya bercontoh, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ada haknya di sana. Ila fir'auna innahu tagha.
dan hak bersamaan. Hanya di 20 ayat. Ada yang tok sendiri, hak nggak ada. Wastona'tuka linafsi. Ada haknya nggak? Nggak ada. Jadi Allah hanya pilih 20 ayat saja dari 135 ayat yang ada kombinasi huruf tok dan hak bersamaan. Sehingga sangat relevan kalau umpamanya selesai. Ya Pak ya? Jadi mudah untuk dipelajari. Dari mana Al-Quran mulai dipelajari? Allah sendiri yang berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Telah kami permudah Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Nah, sekarang Bapak mau mengambil pelajaran apa? Kalau mau mengambil akan ya. Dan alhamdulillah kita bisa menghitung huruf Al-Quran. Berarti adalah kemudahan dari Allah. Ya, kita hitungnya 2 tahun bersama 56 orang. Satu huruf 2 orang. Ya, semua yang kita libatkan dan pensiun semua. Ibu-ibu semua dari jamaah. Ya, Allah mudahkan. Walaupun 2 tahun lamanya. Kita punya data, kita olah, kita analisa. Ternyata luar biasa. Ya. Sebelum kita akhiri karena mungkin ada 3 pertemuan lagi ya. Setiap hari Ahad insya Allah. Jadi gak semua kita berikan, tapi selesai nanti. Ya. Ini aja yang kita berikan belum tentu muter-muter ini angkanya. Ya. Nah ini apa angka 2348 ini? Ini apa ini? Ya. Karena angka itu bahasa universal Pak. Kalau kita punya judul buku juga Pak, rahasia di balik tulisan Al-Quran. Kalau kita share di sini, kalau Anda paham tentang kaidah tulisan Al-Quran, makanya lebih saya berikan materi yang mudah dimengerti. Walaupun memang ini ilmu perdana Bapak terima. Pernah nggak ada yang ngajarin ini? Makanya kalau masih loading wajar, ya tergantung Pentiumnya, tergantung ya tergantung kesinannya. Kalau masih 3G, ya loadingnya lama. Ya alhamdulillah kita udah merilis buku kita sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah udah menyebar sampai ke Eropa, ke Jepang, Mesir, ke Saudi. Walaupun masih bahasa Indonesia buku ini. Ya, kita punya beberapa buku di sana yang berhubungan dengan materi ini. Ya. Jadi sebelum kita tutup, kita ajak Bapak itu bertanya sama Bapak, ada yang mau protes? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Barangkali memang ini yang pertama dan sangat luar biasa. Kami sangat awam, terutama saya. Nah, kaitan dengan urutan surat dan penempatan barangkali kami mau dijelaskan Pak Ustadz, penyusunan Al-Quran itu zaman Rasulullah, Ustadz menjelaskan tanya di dalam pelepah-pelepah. Nah, kemudian di zaman Rasulullah katanya belum tersusun Pak. Nah, tersusunnya di zaman siapa dan bagaimana kok kemudian setelah Rasulullah justru tersusun bisa seperti ini? Mau dijelaskan? Di zaman Rasulullah, Al-Quran sudah tersusun 114 surat. Oke? Cuma jumlah ayatnya Pak berbeda-beda. Yang kita pelajari itu riwayat Hafiz Al-Asim. Itu qiraat Kufah. Jadi ada beberapa qiraat, satu Makkah, Ibnu Katsir, kedua Imam Nafi' dan Abu Ja'far dari Madinah, ketiga Imam Ibnu Amir dari Syam, ada dari Basrah, yakni sampai itu Ya'qub Al-Khadrami sama Abu Amr. Ya. Dan yang selanjutnya dari Kufah 4 qiraat, Al-Kisai, Hamzah, Asim sama Khalaf. Nah yang kita pelajari adalah riwayat Asim. Berarti ada 19 riwayat yang belum kita pelajari. 19 riwayat lagi yang belum kita pelajari. Ya. Jadi di zaman Rasulullah, ya,
Itu sudah semua tersusun 114. Jadi Al-Fatihah diletakkan di pertama, Al-Baqarah, Al-Imran, ayat-ayatnya sudah. Cuma ada perbedaan. Saya beri contoh. Di zaman Rasulullah, Al-Fatihah itu ada 2 pola. Ya, walaupun jumlah ayatnya tetap sama 7. Jadi kayaknya Al-Quran dilock, dikunci di angka 7. Walaupun berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau Bapak baca Mushaf Ibnu Amir, Ibnu Amir, Abu Amr sama Imam Nafi, itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat. Jadi langsung dimulai dari mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma malikinya dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Itu kalau kita konsisten membacanya. Ya. Ayat yang ketujuh dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Muhammad mengajari sahabatnya itu enggak semua baru-baru itu. Satu tempat ngajari si A, B, si A enggak ikut, B aja. C, B A enggak ikut. Begitu, Pak. Ditangkap, oh Rasulullah membaca Alhamdulillah tanpa Bismillah, berarti Bismillah nggak termasuk satu ayat. Sehingga ada perbedaan jumlah ayat. Yang terkecil 6.205. Yang terkecil itu suratnya Imam Basrah. Basrah itu Abraham dan Ya'qub al-Hadrami. Ya Pak ya. Jadi nanti Bapak kalau mendapatkan mushaf seperti itu jangan salahkan. Udah benar, ya. Cuma nanti kita pelajari apa hikmah di balik perbedaan jumlah ya. Dan di zaman Rasulullah udah letak 114. Jadi Rasulullah 2 tahun sebelum meninggal ditanaki oleh Jibril lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Muhammad, ayat ini letakkan di surat ini Muhammad. Itu di zaman Rasulullah, ya. Di zaman Rasulullah. Makanya perhatiin Pak, saya bercontohnya supaya lebih mengenal. Ada 3 ayat, ya. Di dalam ayat itu ada kata natawaf ayat natawaf fayanna di 3 surat, ya. Ini berhubungan dengan kematian Rasulullah. Karena kata fayanna artinya apa? Akan kami wafatkan kamu Muhammad. Sudah wafat belum ketika dapat Isra? Belum wafat. Ya Pak ya? Belum. Saya diwafatkan kapan? Dia juga tidak tanya Jibril, ada info enggak? Kapan saya mati? Kapan surat ini selesai? Enggak ada Bapak. Ya? Cuma Allah sampaikan ke Jibril, ayat ini Jibril letakkan di surat ini. Ada di surat Yunus ke-10 ayat 46. Ya, dan surat ke-13 ayat 40 dan surat Ghafir 40 ayat 77. Ini nomor ayatnya. Nomor ayatnya. Surat yang Allah pilih dari 114 surat, cuma 3 angka ini yang dipilih oleh Allah. Dan itu tadi Jibril. Pertanyaannya Pak, Rasulullah itu meninggal umur berapa? 63. Lihat urutan suratnya Pak. 10 tambah 13. 23. Tambah 40. 63. Kata Allah ayatnya. Kami wafatkan kamu Muhammad di usia 60. Ini siapa yang menyusul itu? Kalau bukan Jibril Pak. Apa Nabi Muhammad menyusul sendiri? Nggak bisa. Jibril alaihissalam allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Muhammad adalah malaikat Jibril syadidul quwa yang luar biasa ingatannya. Ya. Dipilih angka 40 menyesuaikan dapat wahyu. Dipilih angka 13 dakwahnya di Makkah, 10 dakwahnya di Madinah. Jadi angka-angka ini dipilih oleh Allah SWT sesuai dengan peristiwa tentang Rasulullah SAW. Ya, Pak ya? Jadi di sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Utsman ini, ya, waktu dia
ingin menyusun mushaf. Jadi Utsman bertanya kepada para sahabat, kamu Al-Fatihah bagaimana bacaan kamu dari Rasulullah? Begini. Kamu bilang gimana? Begini. Jadi sahabat Utsman itu bukan satu mushaf yang dikirim. Yang dulu diajari yang apa? Di Makkah dikirim. Ya, nanti di Madinah disimpan karena memang waktu itu di Madinah. Di Basrah dibawa siapa? Di Kufah dibawa siapa? Di Syam dibawa siapa? Dan itu berbeda-beda. Karena semua kabilah Arab itu ada dialeknya. Rasulullah punya dialek bacanya A. Tapi nanti Bani Sa'ad itu dialeknya E. Makanya gak heran kalau ada yang baca wadduhi. Pernah dengar gak? Iya. Karena Bani Sa'ad gak bisa A. Sama orang Papua kita ajari Pancasila. Pancasila kita ajari satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bacanya apa? Gak bisa kita paksa ini bukan tapi ke. Lidahnya berbeda. Nah Rasulullah ketika diajari Jibril, ya itu sesuai dengan dialek dia. Oh dari Rasulullah A. Ya, kalau baca shad ya shad, ihdinas sirata. Itu Pak ya. Nanti Quran dibawa ke kabilah-kabilah. Di sana Rasulullah membawa di Bani Udrah, Bani Kalab. Ketika baca shad, dia bisa baca shad Pak. Baca ihdinas zirat. Ihdinas zirat pakai huruf za. Ismam baina shad wa sin. Ya, seperti itu Pak. Diterima, tetapi hurufnya tetap huruf shad, tetap tulisnya. Gak boleh ketika dia baca ihdinas zirat betul apa za. Rubah za enggak boleh. Tetap huruf shad. Sama seperti orang Malaysia, kalau kita suruh baca kata ini Pak, kira-kira dibaca apa ini? Beza. Apa? Beza. Kita ini udah, kita mau menyalahkan mereka nggak bisa. Lisannya harus seperti itu. Berbeza, oh ya. Tapi tulisannya itu huruf D. Beda, ada beza. Bacaannya beza, tapi tulisannya sama seperti ihdinas sirat. Bani Kalab membaca ihdinas sirat. Ya. Rasulullah ketika baca alaihim, yang kita baca Pak, bukan alaihim, alaihum. Apa Pak? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang baca alaihim? Bani kami. Jadi kalau kita di Indonesia baca alaihim, tidak ikuti Rasulullah, tapi ikuti suku kami. Dibolehkan. Cuma kalau kita baca alaihim, orang kaget dan menonton di mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sejak kapan? Sejak kapan berubah? Bukan berubah, memang Rasul baca alaihim. Makanya perlu kita upgrade keilmuan Al-Quran kita. Belajar Al-Quran, ya, cara baca Al-Quran itu luar biasa. Ya, ini kita ambil angka-angkanya supaya Bapak lebih paham. Ya, jadi Bapak di Utsman, nanti yang Kufah siapa? Nanti yang Basrah siapa? Syam siapa? Nanti di Makkah siapa? Ada perbedaan. Dan alhamdulillah kita di pondok kita punya 10 mushaf qiraat yang berbeda. Kalau Bapak belum pernah melihat seumur hidup, silakan datang ke pondok kita. Mana perbedaannya? Bahkan kita bukukan di mana letak perbedaannya dan berapa jumlah perbedaan ayat-ayatnya. Kita bukukan hampir lebih 400 halaman. Ya, perbedaan jumlah ayat dan perbedaan jumlah ayatnya. Kita di mana? Ada yang diputus, ada yang disambung. Surat Al-Ikhlas ada berapa jumlah ayatnya? Al-Ikhlas 4. Ya. Itu kalau kita buka mushafnya Ibnu Amir sama Ibnu Katsir ada 5. Jadi ayat yang ketiga dijadikan 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufuan, tapi apa? Kufuwan. Jadi kufuwan, kufuan artinya sama. Cuma beda sama duga sama degan. Sama enggak? Sama.
begitu. Mau kufuran, mau kamu kufuran, sama. Baloknya sama. Ya, mau ihdinas syirat, zirat, alaihim atau alaihum, ya sama. Artinya sama, nggak perlu berbedaan. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi Quran ini sangat luas sekali kalau kita bedah seperti itu. Nah, kita cuma memberikan ini karena kita akan angka-angka bahasa yang nggak bisa dibantah. 5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20 nggak harus dibantah. Seluruh agama sepakat itu. Tapi kalau tulisannya, tata bahasanya kita paparkan di sini, Bapak apa pening? Dan Bapak belajar bahasa Arab. Pak gitu Pak ya. Oke, ada yang lain sebelum kita akhiri Pak? Kayaknya udah pening atau terpesona ini. Oke, insyaallah pekan depan kita teruskan lagi dengan materi yang berbeda, tapi masih berhubungan dengan ini. Insyaallah pekan depan akan kita bahas huruf muqatta'ah, alif lam mim sampai nun. Huruf ini dianggap huruf misterius bagi orang orientalis, tapi bagi kita sangat jelas apa itu isyarat alif lam mim, apa isyarat alif lam ra, apa isyarat shad, qaf, nun dan lain sebagainya. Kita akan bahas insyaallah di pekan depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.